ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kita semua, mulai dari nikmat iman, nikmat Islam, nikmat waktu luang, dan juga nikmat dapat melaksanakan ibadah puasa yang mana kita harus mensyukuri segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua karena tidak semua orang bisa mendapatkan nikmat-nikmat tersebut gitu. Bahkan di luar sana gitu ya, di luar negeri gitu, mungkin ada teman-teman kita yang ingin melaksanakan ibadah puasa, terus ingin baca Al-Quran, sholat, itu tidak tenang karena dalam kondisi entah peperangan atau bagaimanapun itu gitu ya, seperti saudara-saudara kita yang ada di Palestina, kita doakan semoga Allah menjaganya dan Allah meluluhlantahkan kezaliman yang ada di muka bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarganya, pada para sahabatnya, dan semoga kita termasuk orang-orang yang bisa gitu ya selalu mengamalkan sunnah-sunnah beliau, tegak di atas sunnah-sunnah beliau, yang mana dalam Islam ini Islam ini sempurna gitu, mengatur segala kehidupan kita, mulai dari kita bangun tidur gitu ya, sampai kita tidur lagi gitu, secara detail. Terus bahkan kita kayak hal-hal kecil gitu, itu diatur dalam Islam. Kita bersin, mengucapkan alhamdulillah. Mungkin teman-teman tahu ya, misalnya punya teman yang non muslim gitu ya, mereka bersin. Kadang saya pernah dengar ya teman saya bersin ngomong alhamdulillah. Ataupun ketika presentasi mereka ya waktu SMA pas sekolah mengucapkan salam gitu ya. Ya, begitu mulianya Islam, begitu detailnya ajaran Islam sehingga apapun itu telah diajarkan dan ada dalam Islam seperti itu. Baik. Selanjutnya ya seperti biasa sebelum kita membuka acara pada sore hari ini, mari kita ucapkan lafaz basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dan dilanjut dengan sari tilawah yang akan dibacakan oleh Ahi Dandi. Pada Ahi Dandi gimana? Ya, baik, suara Ami sudah terdengar. Cek. Suaranya kecil ya? Suara Ami belum terdengar jelas ya? Kurang jelas, kecil gitu. Sekarang masih kecil suara. Udah bagus. Oke, Toib. Ya, Ani langsung mulai aja ya untuk pembacaan tilawah dan sari tilawahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Yang artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran.
sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya. Sebanyak hari yang ditinggalkannya, pada hari-hari yang lain, Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu, hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur. Ya, Shadaqallahul Azim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Ya, kemudian saya kembalikan ke moderator Akhi Fauzan. Tafadhol. Baik, alhamdulillah. Barakallahu fiik pada Ahli Dandi yang telah membacakan Al-Qur'an beserta artinya ya, sari tilawatil Quran pada sore hari ini sebagai pembuka pada kajian hari ini gitu ya. Semoga yang membaca dan juga yang mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, mungkin seperti biasa ya, akan ana bacakan tata tertib kembali. Tidak ada perubahan sama, cuma biar lebih afdol gitu ya, kita coba reminder gitu, untuk tata tertib kajian ilmiah Ramadan SKMI pada sore hari ini. Yang pertama, pastikan perangkat tersambung dengan internet ya. Lalu diharapkan bergabung ke room meeting 10 menit sebelum acara. Untuk peserta ya yang ikhwan sangat dianjurkan untuk membuka kamera ya on cam, dan untuk yang akhwat tidak perlu on cam ya. Walaupun memang ya ini dikondisikan dengan hijab dan juga masker. Lalu untuk poin keempat, peserta dimohon untuk tidak mengaktifkan fitur mikrofon saat acara berlangsung agar tidak ada bentrok suara. Lalu di kelima, peserta dapat open mic bertanya langsung ketika sesi tanya jawab. Dipersilakan oleh moderator. Lalu yang keenam, jika ada peserta yang ingin bertanya melalui kolom chat, dipersilahkan untuk tulis ya di kolom chat ya. Lalu untuk poin nomor 7, nanti setelah teman-teman menuliskan pertanyaannya di kolom chat, maka akan dibacakan oleh moderatornya seperti itu. Oke, itu untuk tata tertib kajian ilmiah Ramadan SKMI pada sore hari ini. Sebelum itu, Anda juga mau menginfokan ya buat teman-teman semua yang hadir pada sore hari ini ya. Insya Allah SKMI ya, atau Studi Kerohanian Mahasiswa Islam Unsada ingin berbagi keceriaan di bulan Ramadan ya. Jadi kami sebagai panitia pelaksana ya sedang menggalang donasi untuk melakukan kegiatan di daerah Kampung Pemulung Pinang Ranti. Itu daerah Taman Mini ya. Kalau teman-teman tahu, itu di situ tempatnya dibutuhkan banget gitu ya, bantuan dari kita, sangat kritis sekali kondisi saat di sana gitu ya. Dan semoga dari teman-teman semua yang membantu itu mendapatkan pahala jariah ya, mendapatkan pahala apalagi di bulan Ramadan ini ya, yang mana bulan yang amalan-amalan itu dilipat gandakan seperti itu. Jadi ini ya posternya, mungkin teman-teman bisa lihat. Insya Allah untuk kegiatannya ya baksos sembako gratis ya di Kampung Pemulung Pinang nanti. Dan bila teman-teman ingin bertanya lebih lanjut mengenai kegiatan kami, itu bisa
hubungin nomor yang tertera di bawah sini gitu. Seperti itu. Oke. Ustadznya belum hadir ya? Untuk panitianya gimana? Sepertinya belum hadir ya? Ya, untuk Ustadznya belum hadir, mungkin nanti hadir jam 4 lewat 20 menit ya. Oke, baik. Oh ya, untuk teman-teman juga ya, kajian Ramadan SKMI dari kemarin kan kita udah ngelaksanain ya kemarin. Dan hari ini selesai untuk pembicara kita dengan pembicara Ustadz Abu Takeru. Dan selanjutnya insya Allah SKMI juga akan mengadakan kajian kembali dengan pembicara yang berbeda di lain waktu. Jadi tetap ada di bulan puasa untuk teman-teman semua ya. Diharapkan mungkin nanti tetap stay on group lah. Jangan pada live dulu ya, karena di situ insya Allah kami dari panitia akan memberikan informasi-informasi terkait agenda SKMI. Ya, sekali lagi ya, Anda ingatkan buat teman-teman semua yang Ikhwan terutama ya, untuk on cam dianjurkan banget untuk on cam. Terus untuk yang akhwat tidak masalah bila tidak on cam, walaupun ingin menyalakan kamera gitu, dianjurkan untuk menggunakan hijab yang tertutup dan juga mungkin masker ya. Terus ya, mungkin sambil menunggu ustadznya ya, kita coba kenalan lagi mungkin dari teman-teman sini ada yang baru masuk ya, karena kita kajiannya itu udah dari kemarin. Oke, Ana share screen ya. Oke, udah kelihatan kan ya? Sudah. Kelihatan, Ahi. Oke. Ya, bismillah. Jadi untuk pemateri kita masih sama ya, buat teman-teman yang baru hadir pada hari ini, pemateri kita yaitu Ustadz Rizal Fadli Nur Hadi atau yang biasa dikenal dengan Abu Takeru. Beliau berkelahiran di Bandung dengan tanggal lahir 1 September tahun 1992. Beliau mengenyam pendidikan formal di SDPN Setiabudi, lalu SMP Negeri 12 Bandung, terus EPIK Australia, mutasi gitu ya, pindahan, dan SMA Negeri 2 Bandung, Tasik. Dan pendidikan Islam beliau itu di EPIK, East Preston Islam College, Melbourne, Victoria, Australia, dan Imarat Arabic and Islamic Campus. Dan pengalaman organisasi ya, itu Peer Helper Anti-Drugs atau anti-narkoba di Melbourne, Australia, dan juga ketua bidang tahsin Quran di SMAN 2 Bandung, lalu pembina dan penasihat komunitas Paradise Driver. Untuk prestasi dari bicara kita gitu ya, Rizal itu juara 1 tahfiz Quran antar SMA sekota Bandung, juara 3 Fahmil Quran antar SMA se-Jawa Barat, murid teladan East Preston, seperti yang tadi itu EPIK ya, itu di Islamic College Melbourne, Victoria, Australia. Terus kesibukan beliau saat ini gitu ya, itu trainer muda, terus founder dan penasihat komunitas Paradise Driver, owner Umars Online Shop, dan juga pengelola channel YouTube Abu Takeru. Lanjut, untuk media sosial beliau ya, itu tertera di layar, yaitu untuk Facebook Abu Takeru Rizal, untuk Instagram @abu_takeru0, untuk YouTube Abu Takeru, dan untuk WhatsApp ya, itu juga tertera ya, 0821 1579 1913. Nah, mungkin teman-teman ya yang ingin melihat konten dakwah dari Ustadz Abu Takeru gitu, bisa mampir juga di akun media sosialnya itu Facebook dan Instagram.
Di situ banyak banget ya kalau teman-teman udah tahu dan udah follow dari lama ya. Seperti anak udah pernah follow, udah follow dari lama dan ngelihat gitu banyak konten-konten dakwah yang bermanfaat banget gitu untuk kehidupan kita sehari-hari gitu. Mulai dari fikih kontemporer dan segala macam gitu. Dan mungkin hal-hal tersebut adalah hal-hal yang teman-teman cari gitu. Seperti itu. Bisa dicek Instagramnya atau Facebook atau juga dengan YouTube-nya. Karena pembahasannya bagus banget dan anak muda banget gitu. Oke. Ya, dan juga teman-teman jangan lupa ya follow Instagram SKNI dan juga akun sosial SKNI ya. Sebentar ya, Ana share screen lagi. Di sini. Nah, follow akun Instagram SKNI di @skni.unsada, lalu akun Twitter juga di @skni_unsada, dan akun YouTube juga SKNI Unsada, dan lain yang tertera nih di bawah. Ya. Di akun media sosial Unsada ini juga aktif ya. Di situ juga ada post-post tentang kebaikan, terus juga mungkin dari teman-teman semua ada permasalahan yang sesuai lah dengan pembahasan yang ada di Instagram SKMI itu insya Allah bermanfaat banget. Bahasanya bagus ya, silakan dicek. Dan juga di akun YouTube SKMI itu juga ada video-video menarik ya. Dan juga untuk agenda kajian ini akan sedang di-share ya, dilakukan live streaming di YouTube. Seperti itu. Oke. Itu ya, jangan lupa teman-teman di-follow. Dan kita sambil menunggu ustadznya ya, mungkin kita dengarkan murotal yang akan setel ya. Setelah itu nanti kalau ada ustadznya udah join, baru kita mulai kajiannya. Oke. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. Tes 1 2. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, udah hadir. Oh, iya. Ya.
Alhamdulillah. Mhm. Baik, alhamdulillah pembicara kita sudah berada di tengah-tengah kita. Mungkin biar lebih cepat dan efektif gitu ya dalam segi waktunya, bisa langsung Anda serahkan ke Ustadz Rizal. Ustadz menyampaikan materi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalam ala rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sungguh segala puja dan puji hanya milik Allah. Kita puji Dia, kita mohon pertolongan dan ampunannya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan diri kita dan keburukan amal perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah beri hidayah, tak akan ada seorang pun yang bisa menyesatkan. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, tak akan ada seorang pun yang bisa memberi petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Amma ba'd. Ya, teman-teman semua, kita akan bahas bagaimana memaksimalkan Ramadan ini karena pembahasan fikih sudah kita bahas kemarin. Kalau teman-teman masih ada pertanyaan tentang fikih Ramadan, itu bisa ditanyain nanti ketika tanya jawab. Dan kita sekarang lebih fokus kepada bagaimana maksimalin saum Ramadan kita agar jadi yang terbaik, insya Allah. Teman-teman, ada satu hadis Qudsi, riwayat Muslim. Hadis yang indah, teman-teman. Hadis yang harusnya menjadikan kita paham tentang apa yang Allah cintai, apa yang Allah benci. Sebentar ya, saya izin off-cam dulu ya. Apa itu? Amal yang paling Allah cintai. Sebentar. Allah berfirman dalam hadis. Mana ya? Allah berfirman dalam hadis Qudsi, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi." Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan suatu amal yang lebih aku cintai ketimbang amal yang aku wajibkan atasnya. Jadi teman-teman harus paham bahwasanya amal soleh yang paling Allah cintai itu amal yang wajib. Nggak ada amal sunnah yang lebih besar pahalanya dari yang wajib, tuh nggak ada. Nah, jadi kalau misalnya ada orang, dia ngerasa kurang maksimal ibadahnya di bulan Ramadan, maka hendaknya yang dia perhatikan pertama kali adalah saumnya, bukan bacaan Qur'annya. Sebentar, ada orang tua datang, jadi saya nggak enak. Mending di kamar aja. Sebenarnya maaf ya. Kamarnya berantakan. Kayak kamar kalian kayaknya ya. Iya, Ustaz. Ya, Ustaz. Ya, ini di kamar tuh sinyalnya mungkin agak jelek. Nanti kalau tiba-tiba ngilang, kasih tahu saya aja ya. Oke. Ya. Teman-teman semua, Allah berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi." Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan suatu amalan yang lebih aku cintai daripada apa yang aku wajibkan atasnya. Jadi nggak ada gitu loh, amal yang lebih Allah cintai daripada amal yang wajib. Makanya Syekh Utsaimin berkata dalam Syarah Riyadhus Shalihin, bahwasanya dosa dari meninggalkan amal yang Allah wajibkan itu melebihi dosa-dosa besar lainnya. Kita tahu dalam Islam, kewajiban dalam Islam yang paling agung adalah rukun Islam. Syahadat, sholat, zakat, haji, puasa, dan haji. Nah, orang yang meninggalkan kewajiban tersebut, padahal dia mampu, itu dosanya melebihi dosa besar lainnya seperti zina. Orang yang meninggalkan sholat, sepakat ulama, dosanya melebihi dosa membunuh. Walaupun mereka berbeda pendapat, apakah
muslim yang meninggalkan sholat murtad atau tidak, tapi mereka sepakat dengan kadar dosa meninggalkan sholat satu kali itu melebihi dosa pembunuhan, melebihi dosa membunuh. Inilah makna firman Allah, wal fitnatu akbaru minal qatl. Wal fitnah akbar minal qatl. Kira-kira Dandi bisa nerjemahin nggak? Coba. Wal fitnah akbaru minal qatl. Coba Dandi. Ngasal juga nggak apa-apa. Panik ya. Afwan, kurang paham Ustaz. Coba terjemahin kata ini. Masa nggak bisa? Ini kan terjemahannya jelas banget. Fitnah akbar minal qatl. Saya boleh Ustaz. Mungkin Andi Fauzan aja nih yang lebih paham. Kasihan ditembak terus. Silakan Dandi. Silakan Fauzan. Apa namanya? Dosa fitnah lebih besar daripada pembunuhan. Nah ya, dosa fitnah itu lebih besar dari dosa pembunuhan. Nah inilah yang disalahpahami oleh kebanyakan orang Indonesia. Mereka ngira memfitnah alias menuduh, misalnya Dandi nih, di kelas lagi nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba saya menuduh Dandi nyuri pulpen. Itu si Dandi nyuri pulpen, itu kan fitnah. Ya, mereka ngira memfitnah itu dosanya melebihi dosa pembunuhan. Ini jelas fatal. Dengan menggunakan ayat tadi untuk membenarkan kalimat tersebut. Karena yang dimaksud dengan ayat fitnah lebih besar daripada pembunuhan, itu maksudnya fitnah versi bahasa Arab. Oke, bukan fitnah versi bahasa Indonesia yang artinya menuduh tanpa bukti. Fitnah dalam bahasa Arab itu artinya adalah kekafiran, kesyirikan, kesesatan. Itu artinya fitnah. Dosa meninggalkan sholat itu setara dengan kekafiran. Maka wal fitnatu akbaru minal qatl. Dosa fitnah lebih besar daripada dosa pembunuhan, itu maksudnya fitnah dalam bahasa Arab yang artinya kekafiran. Maka ayat itu baru match. Ayat tersebut barulah sesuai dengan pemahaman yang benar, yaitu dosa kufur, dosa murtad, dosa kafir, dosa meninggalkan sholat itu melebihi dosa membunuh. Nah, begitupun dosa meninggalkan saum Ramadan, haji, dan juga zakat. Itu dosanya besar banget, melebihi dosa zina. Adapun kalau meninggalkan zakat, saum, dan haji, padahal mampu, maka tidak kafir sih. Tidak sampai derajat kafir, cuman dosanya emang melebihi dosa besar lainnya. Nah, jadi kalau kalian mau pahami hal ini dengan baik, misalnya kalian akan bahagia, teman-teman. Seseorang yang di bulan Ramadan, dia jarang baca Quran, dia jarang zikir yang sunnah, dia jarang ngelakuin amal soleh yang sifatnya sunnah, tapi dia saum Ramadan gitu. Dia nahan diri dari pembatal-pembatal Ramadan, dan dia pun menjaga diri dari dosa-dosa. Maka sebenarnya dia tuh udah sukses dengan kesuksesan yang besar. Sekali lagi ya, orang yang saum Ramadan, dia nggak melaksanakan yang sunnah-sunnah, dia nggak sholat sunnah, dia nggak ngaji Quran. Yang mana ngaji Quran itu kan yang wajib hanya yang dalam sholat aja. Jadi ngaji Al-Quran, membaca Al-Quran yang wajib itu hanya di dalam sholat, yaitu surah Al-Fatihah. Adapun selainnya hukumnya sunnah. Yang wajib itu mengamalkan isi Al-Quran, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, mengimani berita-berita yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, itu yang wajib. Adapun membaca, nggak wajib. Artinya kalau ada seorang yang seumur hidupnya nggak pernah baca Al-Quran, selain Al-Fatihah dalam sholat tentunya, kalau Al-Fatihah dalam sholat dia baca, tapi di luar sholat dia nggak pernah baca Quran. Tapi dia melaksanakan perintah-perintah yang ada dalam Quran. Dari mana dia bisa tahu perintah Quran padahal dia nggak pernah baca? Ya mungkin dari ceramah. Dia dengar ceramah, langsung penceramah membacakan. Dia nggak ngerti ayat tersebut, tapi pas dia terjemahin baru dia paham, oh ternyata wajib begini, wajib begitu, wajib jauhi dosa ini, wajib jauhi dosa itu. Seseorang yang dia nggak pernah baca Al-Quran di luar sholatnya, tapi dia mengamalkan isi Al-Quran sesuai dengan ilmu dan pemahaman yang dia dapatkan dari mungkin ceramah dan lain-lain, maka sesungguhnya dia telah selamat.
dia selamat di akhirat. Saya udah nyampein hadis ini belum ya? Tapi nggak apa-apa deh, diulang aja kalau kemarin udah nyampein atau belum, maaf ya, saya rada ngahulang, rada lupa. Datang seorang Arab Badui. Orang Arab Badui ini datang ke Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian orang Arab Badui ini bertanya. Ada beberapa redaksi hadis, kadang satu lafaz beda dari yang lain, tapi maknanya sama, mirip-mirip. Saya sampaikan secara maknanya kurang lebih seperti ini. Orang Arab Badui bertanya ke Nabi SAW, ya Rasulullah, apa sih yang Allah wajibkan atasku, atas kita, gitu, atas orang Islam? Beliau menyampaikan tentang kewajiban-kewajiban yakni rukun Islam. Allah wajibkan sholat yang 5 waktu. Kemudian Arab Badui ini bertanya, ada lagi nggak yang diwajibkan selain sholat yang 5 waktu? Jawaban Nabi SAW adalah tidak. Nggak ada yang diwajibkan selain sholat yang 5 waktu. Oke. Kemudian bertanya lagi, apa yang diwajibkan lagi? Habis itu beliau bersabda, zakat. Lalu orang Arab Badui ini bertanya, adakah yang diwajibkan selain zakat? Tidak ada, kecuali kalau engkau mau sedekah, sunnah hukumnya. Terus apa lagi yang diwajibkan? Saum Ramadan. Ada lagi yang wajib selain saum Ramadan? Tidak ada, kecuali kalau kamu mau saum sunnah. Lalu apa lagi? Haji. Selain haji ada yang wajib? Nggak ada, kecuali kalau kamu mau yang sunnah, yakni umroh atau haji yang kedua, haji yang ketiga, itu kan sunnah hukumnya. Nah, orang Arab Badui ini setelah mendengarkan kewajiban-kewajiban dalam Islam, beliau bersabda apa? Beliau berkata apa? Beliau berkata, setelah mendengar kewajiban-kewajiban yang disampaikan oleh Nabi SAW, orang Arab Badui ini berkata, demi Allah, bersumpah. Bukan demi Alex ya. Yang demi Alex sudah dibahas tuh di Instagram, tuh silakan tonton aja video-video terbaru saya. Demi Allah, aku nggak akan menambah sedikit pun dari amal tadi, dan aku nggak akan menguranginya sedikit pun. Orang Arab Badui ini sumpah, demi Allah, tidak akan menambah amal soleh dari yang diwajibkan, dan nggak akan menguranginya sedikit pun. Jadi dia sumpah nggak akan saum sunnah, nggak akan sholat tahajud, nggak akan sholat taraweh, nggak akan ngaji yang sunnah, nggak akan sedekah, nggak akan umroh, nggak akan haji selain 1 kali doang. Apa sabda Nabi SAW? Kalau ada yang mau melihat penghuni surga, lihat orang ini. Dalam riwayat yang lain, dia selamat atau dia sukses kalau dia melaksanakan sumpahnya. Kalau dia jujur dalam sumpahnya, maka dia selamat, dia sukses. Sehingga orang tuh bisa masuk surga dengan itu, teman-teman. Dengan hal yang diwajibkan, itu sudah bisa masuk surga. Maka jangan ada yang bilang kayak gini, kalau mau dicintai oleh Allah tuh lakuin yang sunnah. Kalau yang wajib kan cuma sekedar buat menggugurkan kewajiban. Lah, itu ngeremehin yang wajib banget. Justru amal yang wajib itu lebih Allah cintai daripada yang sunnah. Amal yang wajib lebih Allah cintai daripada yang sunnah. Karena itulah teman-teman, orang yang nggak paham ilmu Islam dengan benar, dia nggak paham keagungan perintah Allah yang sifatnya wajib, dia akan rentan terjerumus ke dalam lubang kemaksiatan dengan dalih, dengan alasan kalau dia telah melakukan amal soleh. Sebagai contoh, ada orang yang ngerasa dia udah banyak saum sunnah, akhirnya dia bebas menggibahi orang lain, jadilah dia gibahers. Orang gibah nih. Saya suka ngelihat emak-emak, ibu-ibu yang Masya Allah, saumnya tuh saum Daud. Tapi tiap hari gibah. Tiap hari mencela orang yang gak pantas untuk dicela. Gibah jalan, saum jalan, tapi gibah jalan. Ini dia gak mengagungkan kewajiban Allah atas dia. Kewajiban yang Allah wajibkan atas dia, yakni menjaga kehormatan kaum muslimin, hukumnya wajib. Saum sunnah, hukumnya sunnah. Lah ini ada orang yang saum sunnah terus-terusan, tapi dia lalai dari menjaga kewajiban dia untuk menjaga kehormatan kaum muslimin.
Orang semacam ini dimurkai oleh Allah. Di sisi lain, ada orang-orang yang dia saum sunnahnya sedikit, tapi dia benar-benar menjaga diri dari apa-apa yang Allah haramkan. Karena perintah yang wajib, hukumnya wajib, menjauhi dosa, hukumnya wajib juga ya. Jadi sinonim. Kewajiban itu ada dua tipe, melaksanakan perintah Allah yang wajib, dan juga menjauhi larangan Allah yang sifatnya haram. Adapun kalau menjauhi larangan yang sifatnya makruh, ini tidak termasuk kewajiban. Ya. Seperti misalnya, menurut mayoritas ulama, makan pakai tangan kiri, itu adalah hukumnya makruh. Tapi ada juga sih sebagian ulama yang berpendapat haram, ya. Seperti ulama Hanabilah berpendapat haram makan pakai tangan kiri. Tapi pokoknya kalau intinya kalau ada larangan yang sifatnya makruh, kemudian dia menjauhinya atau dia melakukannya, maka dia tidak dapat murka Allah, enggak. Lihatlah teman-teman. Ada orang yang melaksanakan yang sunnah banyak, tapi yang wajib nggak dilakuin. Dan ini problem. Ada orang yang di bulan Ramadan, dia sukses menjauhi video porno. Dia sukses menjauhi maksiat. Dia sukses ngejauhi gibah. Dan bahkan dia memperbanyak tidur dalam rangka untuk menjaga diri dari maksiat. Dan dia pun melaksanakan kewajiban. Jadi dia sholat yang 5 waktu dijaga. Dia saum Ramadan dijaga. Walaupun dia nggak ngaji. Dia nggak taraweh. Tapi selama bulan Ramadan, baik pagi hari maupun siang maupun sore maupun malam, dia benar-benar menjaga dirinya dari kemaksiatan. Dengan cara apapun yang bisa dia lakuin. Kalau pas dia lagi ngantuk, ya dia tidur. Dia niatin dalam tidurnya, aku memperbanyak tidur supaya aku nggak jatuh ke maksiat. Kemudian pas dia lagi nggak ngantuk, dia lagi bangun dan udah ada kecenderungan buat maksiat, dia akhirnya main futsal demi mengalihkan dirinya dari kemaksiatan. Kemudian habis itu sholat yang wajib dilaksanakan dengan sempurna 5 waktu, walaupun dia nggak yang sunnah. Dia banyakin tidur, pas lagi nggak tidur dia banyakin main yang halal, kemudian habis itu dia laksanakan sholat yang 5 waktu, dia saum Ramadan, dia menjaga diri dari maksiat. Orang ini sudah sangat dicintai oleh Allah, teman-teman. Di lain cerita ada orang yang saum Ramadan, dia saum, dia baca Al-Quran, dia zikir dan lain-lain, tapi dia nggak menjauhi diri dari kemaksiatan. Dalam saum Ramadannya dia tetap nonton film yang haram. Di malam harinya, karena di siangnya dia ngerasa sukses, akhirnya malam harinya dia bablas ngelakuin kemaksiatan. Ngiranya dosa itu nggak boleh dilakuin cuma pas siang doang. Padahal ngelakuin dosa di malam hari pun itu bisa menjadi sebab amal-amal siang hari kita berguguran pahalanya. Berguguran, dan di antara ciri-ciri saum kita diterima adalah kita jadi menjauhi dosa ketika lagi nggak saum. Di antara ciri-ciri ibadah Ramadan kita diterima adalah setelah Ramadan kita terjaga dari maksiat. Ya, itu penting loh teman-teman. Supaya menjaga diri, supaya bulan Ramadan menjadi maksimal, maka saya nggak mau dulu bahas tentang banyakin baca Quran, banyakin zikir dan sebagainya. Saya ingin ngebahas sesuatu yang wajib dulu dan yang haram dulu. Karena tadi Allah berfirman, sekali lagi saya ulang-ulang, siapa tahu teman-teman bisa hafal walaupun nggak baca teksnya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi. Tidak ada, dan tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan suatu amalan yang lebih aku cintai, melainkan dengan amalan yang aku wajibkan atasnya. Itulah amal yang paling Allah cintai. Itulah amal yang paling bisa membuat kita maksimal menggapai surga Allah. Adalah amalan-amalan wajib. Karena itu coba introspeksi saat bulan Ramadan. Kewajiban apa yang belum aku laksanakan dengan sempurna? Cek dulu. Coba dalam sehari yang wajib tuh ngelakuin apa aja sih, Fauzan? Dalam sehari nih, yang ada di sekitar kita ya. Sebagai Fauzan, sebagai seorang Fauzan, yang ada dalam sehari itu ngelakuin apa aja yang wajib? Sholat 5 waktu. Terus, itu pertama. Kalau pas bulan Ramadan berarti saum Ramadan ya yang kedua ya. Oh iya, saum Ramadan.
Terus tadi Ustadz bilang apa namanya baca Quran di salat ya. Ya, itu kan masuk ke dalam sholat. Oh, Masuk iya. ke dalam sholat lima waktu. Apalagi? Terus menghindari pembatal puasa. Itu masuk ke Masuk dalam ke puasa juga ya. Ini yang berbeda dengan saum dan puasa. Jadi kita yang tema lain selain saum dan juga sholat itu kan udah masuk cakupannya ke sana. Oh iya. Apalagi Sholat, sebagai seorang Fauzan ya. terus habis itu puasa, lagi Ustaz. Kalau mau hindari. Bakti ke orang tua. Oh iya. Ya. Masih ada orang tua masih? Iya, alhamdulillah masih ada. Tinggal bareng orang tua atau di kosan ini? Di rumah orang tua. Di rumah. Berarti ada orang tua. Nah, itu bakti ke orang tua kan wajib. Ya. Iya. Sebagai seorang ayah dan udah ayahnya nggak punya orang tua, berarti kewajiban dia adalah mencari nafkah. Ya. Jadi coba cek di bulan Ramadan ini, coba list. Kalau saya bakti ke orang tua iya, tapi emang rumahnya kan udah pisah gitu. Jadi ketemu mungkin seminggu 2-3 kali. Kalau kalian yang ketemunya tiap hari, berarti bakti ke orang tuanya harus lebih ekstra. Nah, jadi cek dalam sehari biar ibadah Ramadan maksimal nih teman-teman. Coba cek apa aja list kewajiban-kewajiban yang ada di sekitarku ini. Baik kewajiban yang sifatnya perintah atau kewajiban yang sifatnya menjauhi hal yang Allah haramkan. Coba cek. Oh iya, aku seorang anak. Berarti aku wajibnya dalam sehari adalah sholat yang 5 waktu, saum Ramadan, bakti ke orang tua. Aku terbiasa dulu main game yang haram, misalnya main game-game yang penuh sihir, misalnya Naruto, Boruto, dan sebagainya ya. Nonton anime, Attack on Titan, dan sebagainya yang penuh dengan kesyirikan. Nah, berarti kewajibanku menjauhi tontonan itu dan game itu. Terus apa lagi? Aku terbiasa dusta. Berarti aku harus jauhi dusta. Aku terbiasa gibah. Aku harus jauhi gibah. Coba list deh. List. Biar gampang kita list. Kewajiban yang sifatnya perintah dan juga kewajiban yang sifatnya adalah menjauhi keharaman yang kita senantiasa melakukannya sebelum Ramadan. List itu. Kemudian pas di bulan Ramadan ini, targetkan untuk bisa menyempurnakan itu semua. Targetkan untuk bisa menyempurnakan ibadah wajib. Dan targetkan untuk bisa menjauhi keharaman secara total yang biasa kita lakuin. Memang nggak akan sempurna, teman-teman. Ini kan kita target ideal, tapi tentunya manusia memang nggak akan sempurna. Bisa aja terjerumus ke dalam kesalahan, dosa, dan sebagainya. Tapi setidaknya kita lakuin itu dulu. Targetkan itu. Jadi jangan sampai kita tuh salah target seperti yang tadi. Kejadian banyak orang yang dia targetin 5 juz sehari, tapi dia nggak bakti ke orang tua. Nah ini bahaya teman-teman. Kalau kita mau ngelakuin ibadah sunnah, sedangkan orang tua lagi butuh bantuan kita, maka itu hukumnya haram melaksanakan ibadah sunnah. Kalau pas orang tua lagi butuh. Adapun kalau pas orang tua lagi nggak butuh, ya mereka lagi ya nyantai gitu, nggak butuh bantuan kita, ya kita perbanyak yang sunnah. Jelas itu boleh. Tapi kalau kita pas lagi ngelakuin hal yang sunnah, orang tua lagi butuh, nggak boleh kita ngelakuin ibadah sunnah. Kalian lagi tahajud, orang tua sakit, butuh ditemenin, maka nggak boleh kalian tahajud pada saat itu. Tapi kalau misalnya orang tua nggak sakit, lagi tidur, kita tahajud, orang tua misalnya ngelarang kita, jangan tahajud. Nggak ada alasan nih, jangan tahajud kamu. Padahal pas waktu tahajud, orang tua tidur. Aku nggak melalaikan hak-hak orang tua. Maka kalau orang tua ngelarang tahajud tanpa adanya alasan, maka kita nggak harus patuh. Dia tahajud aja, diem-diem. Nggak apa-apa. Ya, tapi kalau misalnya pas lagi saatnya tahajud, orang tua pas lagi butuh, misalnya lagi sakit, minta ditemenin, maka nggak boleh tahajud pada saat itu. Sampai ada kisah Juraij dalam hadis Sahih Bukhari. Itu Juraij itu lagi sholat sunnah. Ibunya manggil, Juraij. Langsung Juraij ngomong di dalam hati, ya Allah, aku lagi sholat, tapi ibuku manggil. Lanjut sholat Kedua kalinya, Juraij. Ya Allah, aku lagi sholat, ibuku manggil. Terus sampai 3 kali. Akhirnya ibunya kesel. Ibunya berdoa, ya Allah jangan biarkan anakku mati sebelum dia terkena ujian. Ujian pezina taunya. Jadi Juraij itu akhirnya ketemu sama pezina. Kemudian dituduh sebagai pemerkosa dia.
dan akhirnya Jures ditonjokin sama masyarakat. Pokoknya kisahnya panjang itu dalam Sahih Bukhari. Dan akhirnya para ulama mengingatkan seorang anak yang sedang melaksanakan sholat sunnah kemudian dipanggil orang tuanya wajib membatalkan sholat sunnah tersebut. Walaupun dia lagi tasyahud akhir, batalin aja. Batalin. Langsung. Ketika dipanggil, Dek, langsung. Cerut. Ya mah. Gitu. Dan gak usah sayang. Gak usah, aduh sayang banget udah sholat 2 rakaat udah hampir beres malah orang tua manggil. Lah, ente nggak tahu apa menerima panggilan orang tua tuh pahalanya lebih gede ketimbang kamu melanjutkan sholat sunnahmu. Ya, makanya kita harus berilmu sama ini semua teman-teman. Yuk, dalam bulan Ramadan gimana supaya kita bisa maksimal pahalanya? Saya jawab, yuk kita sempurnakan seluruh kewajiban kita. Sholat hukumnya wajib. Maka targetkan bagaimana supaya sholat sempurna. Targetkan bagaimana supaya sholat kita sempurna. Ini yang kita bahas. Gimana supaya sholat sempurna? Maka jawabannya adalah, memang nggak wajib untuk melaksanakan hal-hal ini. Tapi karena ini bagian dari amal sholat, gini ya, biar kalian nggak bingung, saya coba tata bahasanya. Sholat kan wajib hukumnya. Tapi dalam sholat itu, yang wajib dalam sholat itu nggak banyak. Apa yang wajib dalam sholat? 1, membaca Al-Fatihah. 2, tumaninah, bacaannya yang tenang. 3, baca tasyahud. 4, baca Assalamualaikum. Dan 5, tentunya baca bacaan sholat dengan tajwid yang benar. Ya, ini diantara kewajiban dalam sholat. Jadi kalau ada orang yang sholat, dia sholat seadanya aja, dalam artian ya sholat duhur 4 rakaat, tapi dia cuma baca Al-Fatihah doang. Ya, ruku dia nggak baca apa-apa, tapi dia tumanina dalam ruku, dia diam dulu dalam ruku yang tenang, walaupun nggak baca apa-apa. I'tidal dia tenang, nggak baca apa-apa. Sujud dia tenang, nggak baca apa-apa. Tasyahud dia baca. Dan tajwid dari bacaan-bacaan tersebut sempurna. Maka sholatnya udah sah, udah diterima. Ya. Nah, tapi kita tahu sholat ibadah yang wajib, maka kita usahakan yang wajib ini kita laksanakan sebaik mungkin, termasuk amal-amal yang memang bukan merupakan rukun sholat, tapi kita tetap melaksanakannya. Kalian yang sampai sekarang bacaan sholatnya masih salah. Saya punya murid yang hafiz Quran, tapi pas baca tasyahud kayak gini. Atahiyatu lillah wa salawatu wa thayyibat. Assalamualaikum. Udah hancur itu bacaannya. Gak sah itu kalau dia paham. Terus dia baca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Salah itu udah batal sholatnya. Kok salah? Di mana salahnya Ustaz? Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kita nggak punya nama Nabi Ibrahim, teman-teman. Nama Nabi kita adalah Ibrahim. Minimal bacanya 2 harokat. Itu nggak boleh salah, teman-teman. Bacaan rukun tuh nggak boleh salah. Bacaan rukun itu nggak boleh salah. Nah, sekarang kan udah paham nih. Oh, gitu ya. Jadi bacanya harus pakai tajwid gitu, Ustaz. Gini, teman-teman. Mau baca Quran, mau baca doa dalam sholat, yang namanya kesalahan dalam bacaan itu ada 3 tipe. Oke. Pertama, kesalahan bacaan yang besar dan mengubah arti. Ini jelas hukumnya dosa. Kedua, kesalahan yang besar tapi tidak mengubah arti. Ini pun dosa. Yang ketiga, kesalahan yang tidak besar. Oke, saya ulang lagi. Kesalahan dalam bacaan, baik bacaan Quran maupun bacaan sholat itu ada 3 tipe. Yang pertama, kesalahan yang besar dan mengubah arti. Maka ini dosa. Yang kedua, kesalahan besar tapi tidak mengubah arti. Ini pun dosa. Ini pun dosa ya, dosa. Saya tadi ngomong dosa besar ya. Saya ralat ya. Enggak, bukan dosa besar, tapi dosa aja ya. Kesalahan yang besar dan mengubah arti, maka itu dosa. Kesalahan besar dan tidak mengubah arti, ini pun dosa.
Adapun yang ketiga, kesalahan yang kecil. Aduh, Ustadz udah mulai bingung. Kalau saya aja capek masih bisa konsen, kalian harusnya lebih bisa konsen ya. Apa contoh kesalahan besar yang mengubah arti? Contohnya dalam Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala kehancuran bagi Allah Tuhan segala penyakit. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada cahaya matahari kami menyembah. Dan hanya kepada cahaya matahari kami memohon pertolongan. Parah dong. Itu udah salahnya besar dan mengubah arti. Iya, itu artinya kata Ibnu Katsir salah satu dari bentuk matahari. Iya, itu matahari. Salah satu dari nama matahari adalah iya. Harusnya kan bacanya iyyaka na'budu wa iya pakai tasydid. Alhamdulillahirabbil alamin. Harusnya kan alhamdulillahirabbil alamin. Harusnya kan gitu. Nah, itu jadi kesalahan tipe 1 adalah kesalahan besar dan mengubah makna. Maka ini dosa. Yang kedua, kesalahan besar juga, tapi nggak mengubah makna. Contohnya apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini kesalahan besar juga. Tapi nggak sampai ngubah arti. Tapi ini pun dosa. Bahkan batal kalau misalnya orang paham gitu. Ya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Misalnya kayak gitu. Ini kesalahan besar. Tapi nggak ngubah makna. Tapi orang yang salah dalam bacaan ini sholatnya nggak sah juga, batal. Kalau dia tahu. Kalau yang belum tahu dan masih belajar, insya Allah tetap sah. Kesalahan ketiga adalah kesalahan yang sifatnya bukan kesalahan besar. Misalnya bacaan yang harusnya idza jaa nasrullahi wal fath. Yang harusnya idza jaa 5 harokat, dia bacanya cuma 2 harokat. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ini bukan kesalahan yang besar, maka dia tidak berdosa atasnya. Atau gunnah yang kurang ditahan lama. Inna harusnya inna a'toinakal kautsar. Dia malah bacanya inna a'toinakal kautsar. Tetap ada tasydid, cuman nggak ditahan tasydidnya, gunnahnya nggak ditahan. Maka itu kesalahan yang kecil, tidak dosa seperti itu. Nah, sekarang bacaan sholat, walaupun bukan Al-Quran, itu nggak boleh salah dengan kesalahan fatal. Seperti tadi Ibrahim yang harusnya dibaca 2 harokat minimal, ini bacanya Ibrahim. Wa ala ali Ibrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Siapa Nabi Muhammad? Kita nggak punya nama Nabi Muhammad. Nama Nabi kita adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, ini kan pembahasan tentang saum Ramadan. Kok bahas beginian? Ya justru itu. Kalau kalian punya waktu untuk ngeluangin waktu baca Al-Quran 2 juz per hari, masa nggak ngeluangin waktu untuk memperbaiki bacaan tajwid sholat? Yang mungkin sehari cuma ngeluangin setengah jam gitu. Setengah jam pun beres kalau kita udah punya basic skill tajwid, kemudian kita latih bacaan sholat sampai benar, paling cuma setengah jam. Dan ini fatal. Saya punya teman, dia udah ngaji kitab, ngaji bahasa Arab dan sebagainya, tapi bacaan sholat kacau, teman-teman. Bacaan sholat kacau. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kacau banget bahasa bacaannya. Kata Syekh bin Baz, orang yang pertama kali mau memperbaiki diri, yang paling pertama harus dia perbaiki adalah tauhidnya, akidahnya, dan juga sholatnya. Perbaiki sholat sampai sesempurna mungkin. Perbaiki sholat sampai sesempurna mungkin. Terutama hal-hal yang bisa batalin sholat. Di antara hal yang batalin sholat adalah bacaan yang kesalahannya kesalahan jali, kesalahan besar. Seperti yang tadi saya udah contohin. Ya. Kalau kesalahan kecil itu nggak dosa. Kalian baca An-Nas, surah An-Nas ya. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Enggak apa-apa. Enggak merubah makna. Tapi kalau kalian bacanya qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas, itu udah salah. Makanya tolong bulan Ramadan kalau mau benar-benar mencari pahala super besar,
pastikan perbaiki amalan wajib. Karena amalan wajib yang pertama adalah sholat, berarti sholat dulu maksimalin, perbaiki. Saya sekarang bahasnya di sini aja deh. Saya sebenarnya udah nyuruh kalian untuk cek Instagram saya, tapi barangkali kalian terlalu lelah untuk melihat aku ya, maka saya akan jelaskan sholat. Tolong buat Dandi, Fauzan, dan semuanya yang hadir di sini, baik laki-laki maupun perempuan, dalam sholat, tolong penuhi syarat-syarat dan rukun sholat. Di antara syarat sholat adalah bebas dari najis. Buat kalian yang sampai sekarang kencing masih sambil berdiri, taubat. Kencing sambil berdiri itu pasti kena cipratan, teman-teman. Nggak haram sih, tapi kalau mau kencing sambil berdiri ya lepas pakaian bawahnya, lepas celananya. Saya pernah nyoba digulung, dimacem-macemin. Itu pas sudah digulung celana sampai lutut, ketika kencing kena itu ke pakaian. Sangat tidak aman. Buat kalian yang sekarang lagi saum Ramadan, tentunya kalian pun harus memperbaiki sholat. Siapapun yang masih lalai terhadap perkara kencing, segera taubat. Segera perbaiki diri. Gimana cara yang aman? Cek di Instagram saya, scroll ke bawah tentang bagaimana cara kencing yang benar. Kemudian wudhu. Ada orang yang wudhu ketika pembasuhan wajah, terutama akhwat nih, karena dia akan pakai kerudung, kemudian wudhunya di luar, akhirnya malah jadi nggak sempurna. Pas bagian tangan cuma dibasuhnya dikit banget, cuma sampai sini, ya nggak sah. Wudhu di WC aja. Wudhu di WC hukumnya makruh, tapi menghindari terlihatnya aurat hukumnya haram. Yang haram yang makruh yang harus kita pilih. Nggak apa-apa. Wudhu di WC aja. Masuk WC, bersihin lantainya, diguyur sehingga suci. Habis itu wudhu di WC. Daripada wudhu di luar, kemudian nggak terbasuh. Kalaupun terbasuh, jadi membuka aurat. Kan ini jadi kayak makan buah simalakama kan, gitu ya. Ngelakuin ini salah, ngelakuin itu salah. Makanya WC pilihannya. Kalau di WC, insya Allah kita nggak dosa. Cuman makruh paling wudhu di WC itu. Nah teman-teman, pas pembasuhan wajah tuh ada yang ngebasuhnya cuma segini. Dia nggak tahu bahwasanya batas wajah tuh minimal sampai ke telinga yang bagian sini nih, telinga sini. Makanya saya suruh anak saya kalau lagi wudhu, ke telinga tuh sampai dibasuh. Jadi pas lagi basuh wajah, itu sampai ngebasuh telinga sini. Pas basuh dagu juga sampai bawahnya juga dibasuh. Buat akhwat, pastikan pas lagi sholat, mukenanya nggak transparan. Mayoritas mukena zaman now tuh transparan. Transparan. Kalau nggak transparan, tebel, bagian dagu kebuka. Jadi mukena tuh cuman sampai ke leher. Padahal dagu bagian bawah termasuk aurat. Jadi kalau pakai mukena tuh harusnya pakai yang ada karetnya sehingga bisa dikedepanin sehingga menutup sampai ke sini, teman-teman. Nih, harus ditutup. Nyadar nggak ini perkara yang simple, tapi ini perkara yang bisa membinasakan akhirat kita kalau kita nggak ngelakuinnya. Nyadar nggak? Justru Nabi kita SAW dulu pernah melihat mendengar ada 2 orang yang lagi disiksa di kubur. Dan siksa kubur tuh dahsyat. Dipukul dengan palu oleh malaikat. Yang mana palu ini kalau dipukulkan ke gunung, gunung berubah jadi debu. Ini orang ada yang dipukul sampai hancur kepala. Teriak dengan teriakan yang keras. Kenapa dia disiksa tahu? Karena dia nggak menjaga diri dari air kencing. Dan dia ngerasa itu perkara sepele. Padahal di mata Allah itu dosanya besar banget. Makanya dia disiksa di kubur. Lihat teman-teman. Kebanyakan orang Islam ketika ngebahas beginian tuh kurang semangat. Alah cuma ngebahas begituan. Orang lain bahas bagaimana agar Palestina merdeka. Loh kok kamu ngebahas tentang masalah kencing. Bro, kalau masalah yang kecil aja ente nggak mau ngebahas, apalagi yang besar gitu. Bukankah kita mulai dari perkara yang kecil-kecil dulu? Perkara-perkara yang bisa memperbaiki ibadah kita dulu. Tauhid itu, sebenarnya itu nggak kecil. Ente yang menganggap kecil, tapi di mata Allah itu besar banget. Ada orang mati syahid, tapi dia wudunya salah. Kalian tahu di akhirat masuk mana? Masuk neraka hawiyah. Ini yang ngomong bukan saya, teman-teman. Yang ngomong ini adalah sahabat terdekat Nabi SAW. Di antara sahabat terdekat, Abdullah bin Mas'ud. Orang yang wudunya salah, tapi dia perang di jalan Allah, mati syahid, dia bakalan masuk neraka hawiyah.
Lalu bagaimana dengan orang yang nggak sholat sama sekali? Jahanam itu. Maka ayo teman-teman, bulan Ramadan nih banyak waktu kita. Mudah-mudahan di kampus-kampus pelajaran-pelajaran semakin sedikit ya. Artinya tugas-tugas dosen-dosen pun nggak terlalu semangat ngasih tugas, mudah-mudahan ya. Kasihan kalau kalian bulan Ramadan tapi masih kebanyakan tugas, itu kasihan. Tapi mudah-mudahan sih, setahu saya kalau bulan Ramadan sekolah pun cuma setengah hari ya. Nah, mudah-mudahan kalian berarti kan punya free time yang lebih banyak, pelajari hal-hal yang sifatnya urgen kayak beginian. Perbaiki cara kencing kalian. Buat akhwat pun maaf banget ya kalau kurang sopan. Akhwat pun sama. Bahkan kalau akhwat tuh lebih susah untuk menjaga diri dari percikan kencing. Maka istri saya selalu ngasih tahu muridnya, tolong untuk yang baru mulai belajar Islam, perbaiki akidah dan perbaiki sholat. Terutama masalah kencing. Kalau kencing, akhwat apalagi pakai rok panjang, di dalam roknya pakai celana lagi. Kalau misalnya masuk ke dalam WC, maaf ya, cuci dulu lantainya, kakinya, kemudian kan lantai udah bersih dong. Jadi kalau misalnya lantai itu penuh dengan najis, terus kita siram pakai air. Dalam mazhab Syafi'i ketika najis disiram air, maka seluruh najis tersebut akan ternetralisir, akan menjadi suci. Tapi kebalikannya, kalau air suci, kejatuhan najis, maka seluruh air tersebut bakalan jadi najis. Ini dalam mazhab Syafi'i ya. Berarti artinya gini, kalau kalian masuk WC, dan di WC bau, kelihatannya mungkin di lantainya itu banyak percikan kencing, kalian ambil satu gayung, kemudian kalian kucurin ke lantai, sama kaki kalian pun digosok-gosok ke lantai ya. Satu gayung aja, nggak usah banyak-banyak, maka otomatis seluruh lantai WC itu jadi suci, walaupun basah. Jadi kalau kalian ke WC dan basah WC-nya, asal udah dikucurin air itu udah suci semua lantai WC-nya otomatis. Ya, lalu kalian lepas celana. Ya, lepas pakaian bawah, adapun pakaian atas nggak usah dilepas, tinggal dinaikin ke atas lalu kencing. Dan biasanya maaf sekali, ini saya kasih tahu masalah akhwat karena ikhwan kalian juga kan calon jadi suami ya nggak? Mau nikah nggak kalian teh? Kalau kalian nikah harus kalian sampaikan ke istri kalian tentang perkara ini. Kalau pas kencing, mau sambil jongkok, mau sambil duduk, itu percikan kena ke betis, ke paha pun kena. Apalagi kalau jongkok. Ke betis, ke paha tuh bakalan kena. Siram bagian situ yang kena percikannya. Saya sudah sampaikan, jadi ya perkara masalah kencing, wudhu, silakan cek di Instagram saya bagaimana cara wudhu yang benar, wudhu dengan setengah mangkuk, itu judulnya. Kemudian bacaan sholat. Perbaiki sesuai kemampuan kita. Sinyal. Perasaan bagus-bagus aja ya, Fauzan? Aman Ustaz. Oh ya, kayaknya sinyal dari Mbak atau dari Mas yang tadi komen ya. Iya. Sinyal saya masih bagus. Oke. Jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya, cepat-cepat perbaiki bacaan sholat. Buat yang ngerasa bacaannya masih salah, cepat-cepat perbaiki. Saya ngasih tahu ini bukan untuk nakut-nakutin, tapi untuk motivasi. Dan saya perlu ingatkan, buat kalian yang bacaan sholatnya masih rusak, tapi kalian udah ada tergerak untuk belajar, sekarang udah tahu hukumnya, harus belajar, dan kalian sekarang mulai buka ke YouTube. Gimana cara baca Quran yang benar, pelafazan lafaz Quran dengan benar. Ada di akun Rumah Tajwid kalau nggak salah, bagus banget itu. Jadi setiap huruf itu dikasih tahu sekitar 2 menit cuplikan videonya bagaimana cara ngucapin huruf A yang benar, Ba yang benar, Ja yang benar, Sod yang benar, itu disampaikan bagaimana caranya. Kalian bisa dengerin tuh. Itu kalian, demi Allah, AA berani sumpah. Demi Allah, saya berani sumpah demi Allah. Kalian ngelihat YouTube tersebut untuk memperbaiki bacaan Sod, Bo, To, Lo, A, Lo, Fa, Ko. Itu pahalanya lebih gede daripada kalian baca Al-Quran 30 juz. Dalam kondisi kalian sekarang bacaannya masih salah. Kenapa? Karena kalau kalian baca dalam kondisi bacaannya masih salah, kalian berarti nggak sempurna ibadahnya. Walaupun tetap Allah kasih pahala. Tetap ya, jadi jangan sampai, oh daripada baca Quran salah, mending gak usah baca. Ini setan ini yang kayak gini. Tetap baca. Walaupun dengan kondisi kita tajwid masih belum sempurna, tetap baca. Tapi kan itu baca Quran hukumnya sekali lagi sunnah. Sedangkan memperbaiki bacaan Quran, memperbaiki bagaimana cara baca so, do, to, wo, itu hukumnya wajib buat seluruh kaum muslimin. Dan amalan yang wajib itu di atas semua yang sunnah. Bahkan ketika kalian memperbaiki bacaan ini, nonton YouTube tadi, Rumah Tajwid,
Kalian lihat bagaimana cara memperbaiki bacaan. Kemudian karena itu sholat kalian pun jadi benar bacaan tajwidnya. Berarti kalian tuh udah memperbaiki amalan yang paling Allah cintai, yaitu sholat. Cobalah, luangkan waktu. Saya tuh sudah sering ngelihat, bukan kesel sih, tapi sedih gitu. Ngelihat ada pementor. Pementor kan dia suka ngisi pengajian buat mentinya, buat adik-adik mentornya. Tapi ketika sholat, bacaannya saya dengerin, ya Allah, kacau. Ini dia ngeluangin banyak waktu untuk baca referensi buku A, buku B, buku C, buku D, agar pas lagi ceramah, wow, adik-adiknya senang. Adik-adiknya terpukau dengan ceramahnya. Tapi untuk perkara yang memperbaiki akhirat dia sendiri, yakni sholat, dia nggak mau meluangkan waktu untuknya. Dia baca Quran bisa 1 juz, 2 juz sehari, tapi tajwid kok masih salah. Ini karena dia nggak tahu bagaimana tahapan untuk memperbaiki diri. Saya ngomong ini bukan untuk merendahkan, justru ini jadi pelajaran buat kalian. Ketika saya menyampaikan ini salah, ini salah, ini salah, ini salah, itu bukan dalam rangka memvonis mereka semua sesat masuk neraka, bukan. Tapi untuk jadi pelajaran agar kalian mau memperbaiki diri. Jadi itu ya. Biar Ramadan maksimal. Kalau punya banyak waktu luang, pastikan fokus kita adalah memperbaiki amalan-amalan wajib. Tadi masalah sholat, toharoh, kencing harus dibenerin. Wudhu harus dibenerin. Kemudian bacaan sholat harus dibenerin, perbaiki. Setelah itu udah beres, coba masalah sholat. Pahami semua bacaan sholat. Nabi kita SAW bersabda, amal yang paling pertama dihisab di hari kiamat adalah sholat. Barang siapa yang sholatnya bagus, maka seluruh amalnya akan bagus. Dan barang siapa yang sholatnya buruk, maka semua amalannya akan buruk. Setelah mendengar hadis ini, tidakkah kalian tersentuh untuk memperbaiki sholat? Karena kalau sholat kita buruk, maka amal yang lain semuanya buruk. Saumnya akan buruk, hajinya akan buruk, zakatnya akan buruk, berbakti ke orang tua pun akan jadi minus, nggak akan jadi nilai plus. Maksudnya akan jadi nggak diterima gara-gara sholat kita buruk. Tapi kalau sholat kita udah baik, pasti amalnya baik. Itu jaminan dari Nabi kita SAW. Kalau sholat udah baik, itu kita maksiat bakalan ninggalin. Kalau sholat kita baik, itu kita otomatis bakalan bakti ke orang tua. Kalau sholat kita baik, otomatis kita akan terbimbing untuk menjauhi macam-macam dosa. Kita akan terbimbing untuk semangat baca Quran, semangat untuk belajar agama. Makanya yang diperbaiki sholat dulu. Kalau sampai bertahun-tahun kita sholat, bertahun-tahun kita saum Ramadan, bertahun-tahun kita hatam Quran berapa puluh kali kalau ditotal-totalin, tapi sholat belum terbaiki, maka segeralah kita banting setir, teman-teman. Belok dulu. Perbaiki sholat kita secara maksimal. Karena ini amalan yang paling bisa menentukan keselamatan kita di akhirat. Sholat. Oke. Toharoh, kencing tadi, wudhu, bacaan. Gerakan, kalau gerakan itu gampang ya. Kalian tinggal baca, ngelihat tata cara sholat, ada juga di Instagram saya. Kemudian kalian tinggal praktekin. Kalau gerakan semua orang bisa lah insya Allah. Paling-paling pas udah, oh gerakannya gini. Pas lagi sholat, ngeblank lupa. Ya, dimaafkan, itu nggak apa-apa. Ya. Nah sekarang, satu lagi tentang perkara sholat. Kalau kalian mau Ramadan maksimal banget pahalanya, coba pahami semua bacaan sholat. Itu indah banget teman-teman. Saat kalian lagi Allahu Akbar, kalian baca iftitah. Allahu Akbaru kabira. Allah agung dengan keagungan yang seagung-agungnya. Walhamdulillahi katsira. Segala puji bagi Allah dengan pujian yang sangat banyak. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Maha suci Allah di pagi dan petang. Kemudian kalian ta'awudzubillahi minasyaitonirrajim. Saat kalian baca aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk, pada saat itu pula kita langsung nyadar, ya Allah, aku lemah untuk melawan setan. Karena itulah aku butuh perlindunganmu. Baru baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim udah langsung tawadu kita. Terus kalian baca Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Langsung sambil kita baca itu, sambil kita ingat sama nikmat hidayah, nikmatnya makanan, nikmatnya bernapas, nikmatnya hidup. Ar-Rahmanir Rahim. Yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maliki Yaumiddin. Penguasa hari pembalasan. Diam dulu teman-teman. Pas baca Maliki Yaumiddin, coba merenungi barang 5 detik aja. Ya Allah, di hari kiamat aku akan berjumpa denganmu. Membawa dosa-dosaku, sedangkan kau akan menghisapku. Ya Allah, ya Allah. Ampun ya Allah. Boleh ngomong kayak gitu asal dalam hati. Boleh teman-teman, jelas kalau kalian ngebaca kitab para ulama tentang bagaimana khusyuk dalam sholat, itu para ulama menyampaikan ngomong dalam hati, silakan. Ngomong yang banyak. Saat kalian lagi baca Maliki Yaumiddin, ngomong di dalam hati, ya Allah bagaimana kalau aku berada di hadapanmu, sedangkan aku nggak siap mempertanggungjawabkan semua dosa-dosaku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya pada Engkau kami menyembah, hanya pada Engkau kami mohon pertolongan. Di situ kita ngerasa lemah, ngerasa butuh sama pertolongan Allah. Lalu kita minta ihdinas shiratal mustaqim. Tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Di sini kita minta biar bisa tobat dari dosa A, dosa B, dosa C. Sampai beres tuh Al-Fatihah, terus doa ruku. Subhana rabbiyal azim. Maha suci Tuhanku yang maha agung. Oh ya Allah, Engkau agung, aku kecil. Pas lagi sujud, subhana rabbiyal a'la. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Allah di atas langit, di atas arsy. Kita rendah, hina di bumi, di tanah, di lantai. Pas lagi doa antara dua sujud yang paling pendek tahu? Rabbik firli. Rabbik firli. Itu yang paling pendek. Ya Allah ampuni dosaku, ya Allah ampuni dosaku. Sambil baca antara dua sujud itu Rabbik firli, sambil ingat sama dosa besar kita. Ya Allah, dulu pernah zina misalnya. Insya Allah kalian nggak pernah, kita nggak pernah, saya nggak pernah insya Allah. Tapi kita mungkin ada ya, ini contoh doang, yang pernah zina, itu pas duduk antara dua sujud, dia baca Rabbik firli, sambil hatinya ngejerit. Bilang, ya Allah ampuni dosa zinaku, ampuni dosa gibahku ya Allah. Minta ampun tuh kalau Allah. Pas lagi sujud, ada doa lain teman-teman dalam sujud, yaitu apa? Allahumma gfirli ma asrartu wa ma a'lantu. Ini salah satu doa yang indah dalam sujud. Jadi dalam sujud itu ada sekitar 8 doa yang diajarkan Nabi SAW. Kita boleh gonta-ganti. Ya, dalam satu sholat boleh pakai 8-8-nya. Dengan cara itu kita akan bisa lebih khusyuk. Kalau satu bacaan diulang-ulang terus, lama-lama jadi nggak khusyuk lagi. Apa artinya? Allahumma gfirli ma asrartu wa ma a'lantu. Artinya, ya Allah, ampuni dosaku yang sembunyi-sembunyi dan yang terang-terangan. Kita minta ampunan ke Allah atas dosa kita yang sembunyi-sembunyi dan yang terang-terangan. Banyak dosa kita yang sembunyi-sembunyi yang hanya Allah yang tahu. Banyak juga dosa kita yang terang-terangan. Mungkin di kolom komentar medsos kita ngomong gak jelas, ngomong kasar, ngomong gibah. Itu dosa terang-terangan. Kita minta ampunan Allah atas dosa itu. Pas tasyahud, at-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Saya pakai sebagian riwayat ya. Kalian mungkin bacaannya agak beda, no problem. Asal sahih dan bacaannya benar. Saya mau ngajarin bacaan saya dulu nih. Yang saya pakai riwayat Muslim kalau nggak salah. At-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Segala penghormatan itu untuk Allah. Salatku ini dan juga segala macam amal kebaikanku adalah untuk Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kesejahteraan bagimu, wahai Nabi. Rahmat Allah dan keberkahan untukmu. Kita langsung ingat dengan perjuangan Nabi kita SAW untuk menyebarkan Islam. Ingat kisah beliau dilemparin batu di Taif, itu bisa nangis pas lagi baca Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Kesejahteraan untuk kami, untuk kita, kami.
dan untuk seluruh hamba Allah yang soleh. Kita doa ya Allah, selamatkan kami semua. Baik yang sekarang lagi sholat berjamaah maupun yang di luar sana yang soleh. Selamatkan dari azab neraka ya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Kita doa ya Allah, aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Terus kita ingat bagaimana orang kafir kelak di hari kiamat berharap kalau mereka bisa berucap dengan statement tadi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mereka nggak bisa, nyesel selama-lamanya. Sedangkan kita bisa ngucapin di mulut ini. Kemudian pas kalian baca sholawat sampai akhir, terus berdoa minta perlindungan dari jahanam, dari kubur, dari ujian kehidupan, kematian, dan dari dajjal. Pokoknya perbaiki sholat teman-teman. So please. Buat kalian yang sehari bisa luangin 2 jam buat baca Quran, segera banting setir. Luangin sehari. Luangin 1 jam per hari untuk fokus memperbaiki sholat kita. Pelajari fikih bagaimana toharoh yang benar. Cebok. Bersuci dari najis. Saya kan bikin postingan tentang bagaimana cara membersihkan tai cicak tuh di Instagram. Banyak yang nggak tahu. Ya Allah, kok banyak yang nggak ngerti sih? Cara ngebersihin najis kok banyak yang nggak tahu. Ada najis dielap, ya itu nggak jadi suci lah. Ada najis, kotoran cicak dielap, pakai wipol. Bukannya bersih suci, itu malah nambah najis dan menyebar najisnya. Kok banyak yang nggak ngerti fikih toharo ya? Makanya kalau belajar dari dulu tuh serius. Ketika guru ngaji ngajarin bagaimana bersuci dari najis, jangan dianggap remeh. Itu perkara yang super duper penting. Makanya kita fikih, awalnya toharoh, ujungnya baru jihad. Kenapa? Kenapa nggak jihad dulu? Padahal kan jihad yang paling manfaat buat seluruh kaum muslimin. Kalau jihad kan manfaatnya buat seluruh kaum muslimin, kalau toharoh cuma buat pribadi. Kenapa? Kenapa justru toharoh disimpan di awal? Jawabannya simple. Karena toharoh itu pembuka sholat, dan orang yang sholatnya baik, maka semua amal lainnya baik. Sedangkan orang yang sholatnya buruk, amalnya bakalan buruk. Jihadnya pun bakalan salah nantinya. Jadi seperti itu teman-teman. Luangin ya, banting setir sok. Yang bisa meluangkan waktu cuma setengah jam buat baca Quran, 15 menit buat baca Quran, 15 menit buat fokus memperbaiki sholat. Maka kalau kita udah memperbaiki sholat kita bisa khusyuk yang 5 waktu, itu Ramadan bakalan jauh lebih bernilai teman-teman. Allah berfirman, Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat yang baik akan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Buat kalian yang striving, berjuang untuk menjauhi dosa, tapi gak bisa-bisa, coba deh fokus perbaiki sholat. Nanti Allah yang akan bimbing menjauhi dosa. 2 menit terakhir. Kemudian masalah saum, ya paling saya nasihatin teman-teman begini. Setiap kali kalian lagi lapar, lagi haus, lagi capek, coba ngomong gini di hati kalian. Ngomong ya. Karena ini akan memaksimalkan pahala saum loh. Jadi kalau kalian lapar, haus, ya udah begitu aja, ya kalian dapat pahala sih. Tapi kalau kalian saat lapar dan haus, kalian ngomong kayak gini di dalam hati, ya Allah, aku lapar demi melaksanakan kewajiban yang Kau wajibkan atasku, ya Allah. Aku haus, tapi aku menahan diri dari minum demi mencari ridho-Mu. Pas syahwat lagi naik, kalian ngomong, ya Allah, syahwat lagi naik. Tapi aku nggak mau mengumbar syahwatku demi mencari ridho-Mu. Tuh orang kalau saat lapar, haus, syahwat naik, dia ngomong kayak gitu ke Allah, maka dia akan termasuk orang yang Nabi kita SAW sabdakan, man shoma Ramadan imanan wahtisaban. Inilah yang dimaksud dengan ihtisaban, yaitu mengharap pahala, ridho, karunia, rahmat, ampunan Allah. Kalau orang saum, dia nahan lapar, nahan haus, nahan syahwat, itu aja udah bagus. Tapi apalagi ketika orang setiap kali dia lagi nahan lapar, haus, dan syahwat, dia senantiasa ingat, ya Allah, aku lakukan ini demi mencapai ridho-Mu. Maka dia akan mendapatkan gelar ihtisaban tadi. Yakni dia berharap ganjaran, pahala, ridho Allah. Semoga manfaat. Itu aja dari saya teman-teman. Maafin kalau misalnya ngomongnya rada lemes, tapi semoga tetap manfaat ya. Itu aja dari saya.
Silakan tanya jawab. Baik. Masya Allah. Jazakallahu khairan katsiran kepada Ustaz Rizal Nur Fadli ya. Masya Allah gitu. Pembahasannya sangat luar biasa gitu. Bagaimana kita sangat penting sekali untuk memperbaiki ibadah-ibadah wajib kita. Jangan sampai kita memiliki ibadah wajib yang pengamalan yang kurang gitu ya. Udah melakukan amalan sunnah gitu. Namun bukan berarti kita nggak boleh mengamalkan hal sunnah gitu ya. Namun langkah lebih baiknya bahwa kita membenarkan gitu ya amalan wajib kita seperti sholat salah satunya. Baik, untuk teman-teman sekalian ya yang ingin bertanya dipersilakan mengenai materi yang sudah disampaikan pada hari ini dan juga mungkin materi yang kemarin ya tentang fikih Ramadan dipersilahkan. Oh ya, ini dari Esa Halang Resen, boleh dibuka mic-nya, mungkin sebutkan nama dan asal dari mana. Ya, itu Esa dari Jerman ya, dari Eropa ya. Esa, apa kabar Eropa? Esa dari SK28. Di sana jam berapa Esa? 12.26 malam. siang. Oh siang, alhamdulillah. Silakan Esa. Izin off cam ini sambil selonjoran nih, capek banget. Jadi tapi tetap ngedengerin kok. Silakan Esa. Saya ingin bertanya, untuk bacaan tasyahud akhir, apakah wajib dibaca sampai doa sampai Masjid Dajjal atau cukup sampai ala ali Muhammad? Ya, siap. Ya, jawab ya, Esa. Mayoritas ulama berpendapat bahwasanya yang wajib dalam bacaan tasyahud itu sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh atau wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu bacaan yang sifatnya wajib rukun, ya. Ini pendapat kebanyakan ulama. Tapi memang ada pendapat dari sebagian ulama, di antaranya Imam Ahmad kalau nggak salah, atau Imam Taus tabi'in ya. Lupa Taus atau siapa, pokoknya salah satu di antara tabi'in itu mewajibkan baca sampai berlindung dari Dajjal. Bahkan Ibnu Hajar Al-Asqalani pun termasuk yang menguatkan pendapat ini. Bisa dimatiin dulu mikrofonnya, maaf, selain saya. Ya, mungkin dari SKMI Unsada itu masih on mikrofonnya ya. Oke, siap. Masih kedengaran kan? Ya, siap. Jadi itu dalam perkara ini kalau ulama beda pendapat, tentu kita usahakan cari yang paling aman. Cari yang paling aman. Maaf, bisa dimatiin mikrofon? Kalau host bisa matiin mikrofon kan ya? Nah, bisa. Iya, udah dimatiin. Ya, udah siap ya. Jadi kalau dalam perkara yang ulama beda pendapat seperti ini, tentu kita cari yang paling aman. Ya, bahkan Syekh bin Baz berkata, kalau kita lagi berjamaah nih, imam tuh tasyahudnya ngebut banget. Kadang apalagi taraweh gitu ya. Saya suka heran kok imam cepat banget tasyahudnya. Kita baru baca assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin, itu imam udah assalamualaikum lagi. Maka kata Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz, baca aja sampai beres. Nggak apa-apa, walaupun kita akhirnya salamnya jadi telat lama, nggak apa-apa. Kan kalau salam gerakan terakhir. Jadi kita nggak akan ketinggalan sama imam dalam hal ini. Wong emang udah beres sholatnya. Baca aja sampai kenapa jadi ngeblank ini? A'udzu min adzabi jahannam wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Sampai situ. Saya laksanakan itu kalau saya lagi sholat berjamaah sama imam, lagi terawih gitu ya. Kadang saya kesel sih sama imam, ngapain ngebut-ngebut. Saya tuh kalau terawih teman-teman, biasanya jadi imam cuma baca Al-Fatihah doang saya. Karena untuk baca surat setelah Al-Fatihah, ulama sepakat hukumnya sunnah. Adapun untuk tasyahud, ulama beda pendapat. Jadi daripada pas lagi berdirinya panjang lebar, tapi pas tasyahudnya malah ngebut, mending saya balik. Pas berdirinya Al-Fatihah doang, sah kok. Tapi pas lagi tasyahud, saya panjangin, sempurnakan sampai berlindung dari Dajjal gitu. Saya kayak gitu kalau jadi imam.
Ya, kalau jadi imam di rumah, Al-Fatihah doang. Kalau jadi imam di masjid, biasanya saya bacanya setelah Al-Fatihah pendek banget. Misalnya saya ngebaca wa ashabus shimali ma ashabus shimal fi samumin wa hamim wa dhillim min yahmum. Habis itu udah Allahu Akbar. Pendek, tapi tasyahud saya panjangin sampai berlindung dari Dajjal. Seperti itu. Semoga manfaat ya. Paling satu pertanyaan lagi ya, Akhi ya. Biasanya Ya, ada yang lewat direct message Ustaz gitu. ke aneh. Jadi Biasa. Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz. Kalau Waalaikumsalam. misal kita lagi sholat terus menghayati arti dari bacaan sholat tersebut dan menyebabkan kita menangis sampai sesenggukan, bisa membatalkan puasa nggak ya Ustaz? Menangis sampai sesegukan itu nggak ngebatalin puasa dan juga nggak ngebatalin sholat. Umar bin Al-Khattab pas lagi sholat subuh, beliau tuh nangis karena baca surat Yusuf sampai suara tangisan beliau terdengar sampai saf paling belakang. Itu Umar lagi jadi imam pas jadi khalifah. Sehingga silakan hayati, nangis silakan ya, dan itu apalagi pas lagi sendiri itu indah banget. Ya, jadi kalau nangis tuh usahakan pas lagi sendiri teman-teman, bukan pas lagi berjamaah misalnya sama Muzammil kan itu banyak yang nangis karena ngedenger suaranya. Banyak yang nangis tuh karena ngedengerin doa barijeng tengartos. You know tengartos nggak ngerti. Cuman karena jemaah kanan kiri pada nangis, kita ikutan nangis. Ini tangisan kayak gini harus hati-hati. Tangisan kayak gini harus benar-benar hati-hati teman-teman. Karena bisa tercampur dengan ria dan sebagainya. Ya pastikan kalau nangis, nangislah saat lagi sendirian. Kalau lagi banyakan, tahan tangisan. Dulu ulama gitu loh. Kalau lagi sendirian, nangis sejadi-jadinya. Kalau lagi banyak orang, pas dia nggak kuat untuk nangis, dia malah pura-pura lagi pilek, pilek. Gitu. Luar biasa itu. Sekarang kebalik, lagi sendirian, maksiat. Lagi banyak orang, pura-pura sedih. Bahaya ini. Bahaya itu penyakit hati, bro. Ya, kalau lagi di hadapan orang mah natural aja. Kalau emang kita bener-bener pingin nangis, silakan nangis. Ya, nggak dibuat-buat. Tapi kalau lagi sendirian, maksimalin nangis karena Allah. Semoga manfaat. Itu aja dua ya Fauzan. Saya harus mandiin bayi, ya Allah harusnya mandiinnya pagi. Oh gitu ya. Oke. Silakan bisa ditutup. Nanti kalau bentar, Fauzan kalau ada pertanyaan, ini karena saya off duluan nih ya, maka kalau ada pertanyaan yang sisa, di screenshot aja, nanti kirim ke WhatsApp Arizal. Nanti Arizal jawab ya, insya Allah. Silakan sertakan aja nama kalian sama nomor handphone biar panitia nanti bisa nge-forward jawaban dari pertanyaan kalian ya. Silakan ya. Izin Fauzan, nggak apa-apa Fauzan? Ya, nggak apa-apa Ustaz. Udah maghrib dan anak-anak ini kan double ya, kembar, jadi harus tidurnya rada lama. Itu aja ya. Assalamualaikum Fauzan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair kepada Ustaz Rizal ya yang telah memberikan materi pada sore hari ini gitu, karena mungkin lagi kerepotan juga ya, jadi mesti live duluan. Buat teman-teman nih ada sisa 2 pertanyaan ya dari di kelas kuno dan apa namanya, siapa ya, nggak tahu saya siapa ini. Itu mohon dikirimkan ke grup aja ya, ke grup kajian, dan nanti insya Allah dari Anda sendiri akan memforward ke ustadznya. Nanti setelah dapat jawabannya akan Anda infokan lagi ke grup. Maka dari itu jangan live dulu ya dari grup, dan insya Allah akan ada informasi-informasi mengenai kegiatan dari SKMI yang bermanfaat. Mungkin itu saja yang bisa Anda sampaikan pada sore hari ini ya. Anda sebagai MC dari 2 hari ini undur diri. Mohon maaf bila ada salah-salah kata yang mungkin menyakiti hati para hadirin semua. Kita tutup dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu istighfar sebenar-benarnya, astagfirullahaladzim. Disempurnakan dengan doa kifaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum itu Anda lupa buat teman-teman ya, mungkin kita sesi foto ya, dan gimana sesi foto-foto. Jadi untuk yang Ikhwan itu mungkin bisa dinyalakan kameranya.
Ayo. Ayo sekali lagi buat yang Ikhwan, dinyalakan kameranya, ataupun yang mungkin yang Ahwat ingin menyalakan kameranya, dikondisikan ya. Ayo, ditunggu. Ya, saya mulai ya. 1, 2, 3. Oke. Slide 2. 1, 2, 3. Oke. Baik, sekali lagi jazakumullah khairan katsiran pada teman-teman yang sudah hadir. Semoga agenda pada sore hari ini bermanfaat untuk semuanya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.